Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan tetap semangat untuk belajar. Dan jikalau kita harus bepergian, tetap patuhi protokol kesehatan. Patuhi 5M-nya ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu Pancasila. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, mempunyai dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya 5 dan Sila artinya prinsip atau asas. Jadi dapat dikatakan Pancasila adalah 5 prinsip, 5 asas atau 5 pedoman yang dipegang oleh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kita mulai. Setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu landasan bagi pengaturan penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu yang amat penting. Mengapa sangat penting? Karena negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Akibatnya apa? Maka akan mengakibatkan negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga muncul kekacauan itu akan lebih mudah. Dan dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma bernegara. Nah, jadi sebagai pedoman hidup suatu negara, maka dasar negara dapat dikatakan sebagai pandangan hidup suatu negara. Dengan memiliki pandangan hidup, maka bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Nah, itu tadi pentingnya negara yang harus memiliki dasar negara serta pandangan hidupnya. Seperti dasar negara dan pandangan hidup kita, bangsa Indonesia, yaitu bernama Pancasila. Selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara merupakan alas atau fondasi yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur seperti pemerintah, wilayah, dan rakyat. Nah, yang selanjutnya, Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pijakan atau penyelenggaraan negara dengan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai arti
menjadikan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum atau suasana kebatinan ini terangkum di dalam 4 pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana keempatnya sama hakikatnya dengan Pancasila. Oke, yang selanjutnya, kedudukan, fungsi, dan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa sih pandangan hidup itu? Nah, pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup dalam menghadapi segala macam masalah. Manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia harus memiliki prinsip suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Nah, jadi pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, dan alam sekitar, maupun dengan Tuhan. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita moral bangsa untuk dijadikan pedoman dan kekuatan rohani bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, apa itu moral? Moral adalah adat atau cara hidup. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai bagi dirinya. Adat atau cara hidup bangsa Indonesia tercantum atau terdiri atau terpancar dalam Pancasila. Baiklah, yang selanjutnya B. Pancasila sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, jadi sila yang satu dengan yang lain sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, sifat dan ciri Pancasila diantaranya ada sistematis dan kesatuan totalitas yang organis. Maksudnya apa? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, sistematis atau runtut. Artinya tidak boleh ditukar urutannya. Yang kedua, kesatuan totalitas yang organis. Artinya utuh, manunggal, dan senyawa, yaitu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Apabila sila-sila dalam Pancasila dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka akan berdampak kurang baik. Di antaranya, jika sila ketuhanan yang Maha Esa apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan negara teokrasi yang absolut. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya menimbulkan salah paham yang tidak mengakui negara nasional. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat menimbulkan Calvinisme, yaitu mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apabila tidak dikaitkan dengan sila yang lainnya dapat menimbulkan demokrasi liberal.
Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila tidak dikaitkan dengan sila lainnya dapat mengakibatkan komunisme dan sosialisme yang ateis. Iya, terima kasih atas perhatiannya yang telah mau belajar. Pesan ibu, kalian tetap semangat. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu cukupkan saja pembelajaran pada hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya, supaya ibu lebih semangat untuk buat video pembelajaran. Dan sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat, salam sehat guys.